Selamat sore sahabat-sahabatku semua. Apa kabar sore ini sahabat-sahabatku? Semoga sahabat-sahabatku semua dalam kondisi sehat walafiat. Semoga selalu sehat sahabat. Hari ini adalah malam minggu, tanggal berapa ya? Tanggal 4 ya teman-teman. Tanggal 4 Desember atau tanggal 5 Desember mungkin, saya lupa. Situasi saya lagi ada di Sunset Road. Kebetulan situasi lagi hujan, sahabat-sahabat, teman-temanku semua nih lagi hujan nih kebetulan nih. Hujannya lumayan bikin sedikit basah nih jalanan. Tapi ini cuacanya agak panas, hujan-hujan tapi cuacanya, ruangannya agak panas karena AC-nya tidak dinyalakan. Situasi di Jalan Sunset Road ini saya lihat kondisinya tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan, walaupun bandara terminal domestiknya memang sudah buka, terus ada wisatawan domestik yang datang juga belum menunjukkan geliat peningkatan di bulan Desember ini, yang seharusnya situasi di Desember ini sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan kunjungan wisata ke Pulau Bali. Namun sampai detik ini, sampai hari ini belum ada tanda-tanda peningkatan yang berarti. Jadi sangat memungkinkan kondisi pariwisata belum pulih. Ditambah lagi Bali yang tambang emasnya ada di sektor pariwisata, dengan situasi begini menjadi akan semakin tertatih-tatih teman-teman. Terlepas daripada itu, jadi saya cuma ingin menginformasikan kalau situasi di masa pandemi ini di area Sunset Road, Jalan Sunset Road ini masih sepi teman-teman. Jadi belum ada lonjakan kunjungan wisata ke Pulau Bali, belum ada lonjakan. Apalagi kunjungan dari wisatawan asing. Itu karena terminal internasional masih ditutup, jadi tidak ada lonjakan yang berarti untuk wisatawan domestik, karena jalurnya masih sepi soalnya teman-teman. Mungkin kalau jalurnya merayap bisa dijadikan acuan kalau lonjakan wisatawan sudah meningkat. Nah, ini kita masih berada di Jalan Sunset Road, teman-teman.
masih berada di Sunset Road. Ini adalah jalur penghubung untuk destinasi wisata yang ada di Tabanan, biasanya begitu. Jadi jalur ini akan dipilih seperti mau ke Tanah Lot atau ke apa namanya yang ada kelelawar itu. Ya, ini adalah jalan penghubungnya. Atau mereka yang mau ke Canggu ke dan sekitarnya itu, ya jalur ini dipakai. Jalur Sunset Road. Benar ya, Sunset Road namanya ya. Nah, teman-teman bisa lihat walaupun hujan, sebenarnya kalau wisatawannya ada, ini pasti padat teman-teman. Terutama di perapatan-perapatan ini biasanya kendaraan itu akan berjer-jer. Tapi ini kali ini apalagi malam minggu, waduh, tidak bisa bisa merayap kita jadinya. Tapi sekarang ini sama sekali tidak ada denyutnya. Waktu saya ke bandara, saya lihat banyak ada wisatawan domestik yang ke Bali, cuma mungkin tidak semembludak kalau di tahun yang lalu, seperti tahun yang lalu. Makanya jadi begini, mungkin itu juga jadi penyebab. Jadi kunjungan ke Bali tidak terlampau signifikan, tidak terlampau akan mampu menutupi kondisi perekonomian yang ada di Bali. Saya pikir begitu. Karena bagaimanapun juga masyarakat di Bali, dibilang dari pasar, jangan dari pasar, dari yang orang yang minta-minta sampai mungkin kelas menengah, itu pasti dia acuannya sektor pariwisata. Karena kalau sektor pariwisatanya rame, berarti daya beli masyarakat akan meningkat. Jadi perputaran uang pun akan lebih bagus. Nah, kalau kondisi seperti begini, rasanya susah kita jadinya untuk menilai akan seperti apa Pulau Dewata. Kita udah lepas dari Sunset Road, teman-teman. Nah, ini kita akan melewati jalan Drupadi, teman-teman. Biasanya daerah ini jadi favoritnya turis asing, di samping juga turis domestik juga sering jalan-jalannya ke sini. Karena Kuta sudah tidak seramai zaman saya masih muda dulu. Yang jadi konsentrasinya wisatawan asing sekarang sudah jauh berkurang. Justru yang daerah ini yang jadi ikon kunjungan dari wisatawan asing. Tapi kita tidak masuk ke pusatnya itu, teman-teman. Kita lurus ke Jalan Drupadi. Nah, kalau ke kanan tuh Jalan Kayu Aja, teman-teman. Jadi ikonnya bule-bule kalau nongkrong di sana. Tapi kita ke Jalan Drupadi. Jalan Drupadi ini memang kebanyakan di sini hanya penginapan aja, teman-teman. Jadi bar-bar itu tidak ada di sini kayaknya.
kalaupun ada sangat sedikit. Kebanyakan di sini adalah penginapan villa, uh, villa Drupadi, ya semacam villa, semacam hotel begitu teman-teman. Jadi apalagi kalau masuk ke ganggangnya itu rata-rata di dalam itu penginapan teman-teman. Jadi di sini sudah boleh dibilang bangunannya sudah sangat padat. Kalau situasi di sini ya relatif sepi teman-teman. Kalaupun zaman rame pun ini memang bukan jalur yang macet, karena kan tidak jadi tempat pusat hiburan. Makanya boleh dibilang jalur ini lumayan jadi jalur yang tenang buat kita memacu kendaraan di sini. Tidak sampai tidak sampai empet-empetan begitu, tidak sampai merayap begitu. Kalau di sini ini termasuk jalur yang aman, jalur yang tenang. Penginapannya banyak, villa-villanya banyak, hotelnya juga ada di sini. Nah, ini masih jalan Drupadi teman-teman, lumayan panjang jalannya. Suasana hujan lumayan bikin sedikit adem. Tapi dalam mobil saya nih masih gerah teman-teman, karena AC-nya tidak nyala begitu. Tapi saya ingin hotel harus, ini ada hotel. Saya ingin melihat situasi di seputaran Sunset Road sampai kembali ke Sunset Road Drupadi. Terus kita habis Drupadi kita akan masuk ke jalan Camplung Tanduk. Kalau Camplung Tanduk itu di sana banyak tempat-tempat hiburan teman-teman. Tempat hiburan baik itu bar, restoran. Itu biasanya buka sampai lumayan tuh, sampai dini hari juga. Kadang sampai jam 2, jam 3 begitu yang saya tahu. Nah, ini masih jalurnya sepi teman-teman. Ini masih jalan Drupadi, kita belum masuk ke jalan Camplung Tanduk atau jalan Dianapura. Kalau dulu sih saya bilangnya jalan Dianapura, tapi sekarang Google Map-nya bilang jalan Camplung Tanduk. Tidak tahu saya mana yang benar. Yang penting kita mengikuti apa yang dibilang Google Map, ya kita ikutin itu aja. Kita belok ke kiri, kalau ke kanan kita ke arah Pantai, kita ke kiri nih. Ke kiri ke jalan Camplung Tanduk. Nah, kalau Camplung Tanduk dari ujung sini nih memang jalurnya memang masih sama seperti di jalan Drupadi. Karena di sini kebanyakan penginapan. Jadi kalau di area tersebut ada tempat hiburan, itu cenderung memang jalannya sedikit jadi lebih macet ketimbang area yang tidak ada tempat hiburan. Jadi kalau jalur ini masih boleh dikatakan hampir mirip jalan Drupadi, cuma mungkin lebih ramai lah lagi sedikit di sini. Karena di sini hanya arshop, hotel-hotel. Cuma wisatawan yang berlalu lalang di sini nggak begitu banyak. Jadi makanya dia agak sedikit hampir mirip dengan jalur di jalan Drupadi begitu. Nah, kalau yang di tempat-tempat yang ada
klub-klub malamnya itu, aduh itu dijamin bikin macet karena kan banyak pengunjung. Nah daerah ini daerah yang macet ini sebenarnya teman-teman. Cuma ini kan karena belum buka nih. Ditambah lagi situasi pandemi ini, kemungkinan dia tidak buka teman-teman. Kemungkinan besar tidak buka ini. Nah, suasananya masih sepi nih teman-teman. Tidak ada gambaran yang jalan Camplung Tanduk. Tidak ada gambaran yang berarti. Gambaran yang bisa membuat kita jadi adem begitu, jadi tenang. Situasinya malam minggu, menjelang malam minggu teman-teman, ini masih sore nih. Menjelang malam minggu Sabtu ini, situasi jalur Camplung Tanduk juga sepi. Tidak tahu saya nanti malam. Jadi yang saya tangkap, wisatawannya memang belum meningkat teman-teman. Belum meningkat. Kita belok ke kiri ke Jalan Raya Seminyak. Waduh, ini belum meningkat nih. Makanya agak parah nih situasinya. Situasi yang tidak menjanjikan bagi pelaku usaha. Kita lihat arsop pada tutup teman-teman. Padahal kalau sore ini mereka belum tutup ini. Tapi di hari ketiga nih dari rencana pembukaan terminal internasional itu, situasi arsop masih tutup. Ini menandakan betapa kedatangan wisatawan belum melonjak, belum ada peningkatan yang signifikan. Kalaupun ada arsop yang buka, mungkin ada beberapa, ada yang buka tetapi tidak ada pengunjungnya teman-teman. Jadi yang berbelanja itu tidak ada. Waduh, kasihan mereka. Bagaimana mereka akan mengelola, memanage modalnya ya? Saya juga tidak tahu. Karena saya juga lagi bingung ini bagaimana saya harus memanage uang ini. Sementara pemasukan sangat sulit. Sama apa yang pelaku usaha yang mereka rasakan juga sama seperti apa yang saya rasakan. Berat sekali, berat. Dengan tidak adanya wisatawan, betul-betul berat. Sangat berat. Boleh dibilang juga bisa mengganggu psikologis kita. Beneran bisa mengganggu psikologis. Kadang-kadang kita pingin menjadi orang gila biar bisa menjadi lebih tenang. Tapi gantian kita mau jadi orang gila, kita sadar bahwa kita masih punya pikiran. kita sadar kita hanya bisa berpikir jadi orang gila, belum menjadi gila. Repot nih teman-teman, situasinya masih sepi. Situasi di Sunset Road hingga Drupadi, terus Camplung Tanduk, terus setengah bagian dari Jalan Raya Seminyak, situasinya masih sepi teman-teman. Jadi saya menarik kesimpulan kalau kedatangan, karena sekarang kita tidak bisa lagi
berharap dari wisatawan asing ya teman-teman, turis-turis asing itu kita tidak bisa berharap. Nah, kita hanya bisa berharap dari wisatawan domestik. Nah, kalau kita mengacu dari kedatangan yang saya lihat 2 hari yang lalu, itu memang tidak menutup untuk peningkatan perekonomian yang ada di Bali. Nah, itu yang bisa saya gambarkan dari situasi yang ada di sini. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya ceritakan hari ini. Semoga apa yang saya bagi ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman semua. Sekiranya bila mana saya ada kesalahan baik dalam mengulas ataupun membagikan informasi ataupun sesuatu yang menurut teman-teman itu tidak sesuai dengan fakta, saya mohon maaf. Seandainya teman-teman punya informasi yang lebih up to date lagi, mohon dibagikan ke saya. Oke, dari Jalan Bidadari. Ini kita ada di Jalan Bidadari. Video ini akan saya cut. Dan sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan menonton video saya, terutama saya memang harus mengacungkan jempol berkali-kali. Saya akan acungkan jempol kepada para subscriber saya yang sudah selalu setia menunggu video-video saya. Semoga kalian juga bisa menjadi YouTuber ya, karena saya itu tidak bisa jadi YouTuber. Susah, cari 4.000 jam itu susah. Ini karena pandemi inilah makanya saya mulai bergeliat lagi. Saya harap teman-teman para YouTuber saya, para subscriber saya ikut bergeliat biar bisa, mana tahu ada penghasilan. Karena kita tahu namanya rezeki bisa datang tanpa kita rencanakan. Malahan sesuatu yang kita rencanakan bisa saja tidak jadi datang. Bukan begitu teman-teman. Nah, biar tidak terlalu panjang lebar ini, karena sudah tidak ada yang saya informasikan lagi. Dari Jalan Bidadari, dari Bidadari ini saya cut videonya. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, selamat bermalam minggu buat teman-teman yang akan bermalam minggu. Selamat berhappy. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam senyum yang ceria. Selamat sore, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Cheerio.